Perkenalkan, nama saya Sendri, nomor induk mahasiswa 218611085, kelas C6. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian mengenai perancangan aplikasi surat masuk dan surat keluar pada instansi berbasis web. Lalu pada perancangan aplikasi apa-apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, kerangka pikir. Dan yang ketujuh, metodologi penelitian. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Dalam sebuah instansi, surat menyurat merupakan hal yang sangat penting. Selain sebagai sarana komunikasi atau informasi, surat juga merupakan kegiatan administrasi. Namun, sering ditemukan kendala atau masalah yang sering muncul. Yang pertama yaitu selalu menggunakan sistem manual. Ya, seharusnya seiring dengan perkembangan teknologi, suatu instansi harus menggunakan sistem terkomputerisasi. Namun, mereka masih menggunakan sistem manual karena yang pertama yaitu biaya untuk membuat website tergolong mahal. Yang kedua, menurut riset, orang yang berusia 55 tahun kesulitan mengoperasikan teknologi atau mengoperasikan komputer. Yang kedua, masalah yang timbul yaitu dalam pengelolaan surat secara manual. Yang pertama, pengarsipan yang rumit. Yang kedua, proses pencarian surat. Yang ketiga, tidak bisa dimonitoring langsung. Yang keempat, pembukuan surat. Yang kelima, membutuhkan biaya. Apa yang dimaksud dengan pengarsipan yang rumit? Yaitu mengelompokkan surat berdasarkan jenisnya, lalu mengurutkannya berdasarkan nomor surat. Yang kedua, proses pencarian surat. Ya, kemungkinan besar surat dapat tercecer atau rusak, tidak bisa dimonitoring langsung. Yang ketiga, yang dimaksud ini adalah sebuah surat keluar apabila kita mengirimnya, kita tidak bisa memastikan langsung apakah surat itu langsung dibaca oleh si penerima. Kemudian pembukuan surat. Yang dimaksud pembukuan surat itu adalah setiap surat masuk dan surat keluar kita harus melakukan pencatatan. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan biaya. Lalu apa solusinya? Ya, solusinya adalah perancangan aplikasi surat masuk dan surat keluar pada instansi berbasis web agar dapat memberikan pelayanan yang baik, cepat, aman, efektif, dan efisien. Rumusan masalah. Yang pertama itu merancang aplikasi surat masuk dan surat keluar yang memudahkan dalam pengelolaan surat yang lebih cepat, aman, efektif, dan efisien serta akurat. Mengubah sistem pengelolaan surat secara manual menjadi sistem terkomputerisasi. Batasan masalahnya yaitu pertama, sistem ini menggunakan program aplikasi PHP dan MySQL sebagai database. Sistem ini hanya untuk pengarsipan database surat masuk dan surat keluar. Tujuan penelitian ini adalah merancang aplikasi surat masuk dan surat keluar berbasis web dan dapat memudahkan dalam pengelolaan surat yang lebih aman, lebih cepat, efektif, efisien, serta lebih akurat. Manfaat penelitian yang pertama itu memudahkan pegawai atau karyawan dalam mengelola surat. Kemudian, memberikan informasi kepada instansi berupa database surat masuk dan surat keluar. Kerangka pikir masalah. Pengelolaan surat yang masih menggunakan sistem manual pada instansi baik pemerintah maupun swasta sering ditemukan berbagai masalah seperti pengarsipan yang rumit, proses pencarian yang sulit, pembukuan, dan lain-lain sehingga proses ini akan membutuhkan waktu yang lama. Lalu apa solusinya? Solusinya itu perancangan aplikasi surat masuk dan surat keluar berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Hasilnya yaitu perancangan aplikasi yang dibuat ini diharapkan dapat memudahkan pegawai pada instansi
dalam pengelolaan surat sehingga proses tersebut lebih cepat, aman, efektif, dan efisien. Kemudian, metodologi penelitian apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, waktu. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, jalan penelitian. Yang keempat, voucher penelitian. Yang kelima, jadwal penelitian. Kita masuk ke waktu dan tempat. Waktunya itu bulan Maret sampai bulan Juni. Tempat penelitian itu Kecamatan Kesu. Bahan dan alat. Untuk bahan, yang pertama data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk alat, perangkat keras atau hardware yaitu laptop atau PC, software, perangkat lunak yaitu sistem operasi Windows 10, Visual Studio Code, web server yaitu XMPP, bahasa pemrograman yaitu HTML, CSS, dan PHP. Database-nya yaitu MySQL, template Bootstrap, dan web browser. Kemudian jalan penelitian, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, tahap pengumpulan data, kemudian tahap pembuatan program, tahap implementasi, dan tahap testing. Kita masuk ke tahap pengumpulan data. Yang pertama itu data yang diperlukan, kedua sumber data, ketiga teknik pengumpulan data, keempat pengelolaan data. Ya, yang pertama data yang diperlukan terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer yaitu observasi dan wawancara serta dokumentasi dengan pegawai pada instansi. Kemudian data sekunder yang berupa sumber yang sudah ada yang berupa pembukuan serta arsipan surat pada instansi. Yang kedua sumber data. Ya, pada penelitian ini sumber data yang dipilih adalah data sekunder. Kenapa? Karena datanya sudah ada atau sumbernya sudah ada yang berupa pembukuan. Kemudian kajian terdahulu atau penelitian terkait. Ya, yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi. Ya, untuk observasi adalah mengamati secara langsung dengan cermat yang bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Jadi peneliti mencatat data apa saja yang diperlukan. Kemudian untuk wawancara, yaitu untuk mendapatkan keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka langsung. Ya. Yang kedua wawancara, yaitu untuk mendapatkan keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka langsung. Bisa juga dikatakan interview yang bertujuan untuk memperoleh sebuah informasi. Yang ketiga dokumentasi, atau bisa juga dikatakan yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu. Contohnya yaitu pembukuan dan arsipan surat. Kita masuk ke teknik pengelolaan data. Yang pertama editing, yang kedua coding, dan ketiga tabulasi. Ya, editing adalah meneliti kembali hasil yang telah direkam untuk mengetahui data tersebut apakah cukup baik. Ya, pada proses editing ini yang dilakukan adalah hasil wawancara yang bertujuan untuk menyesuaikan data dokumentasi. Yang kedua, coding. Coding adalah pemberian simbol dalam bentuk angka yang memiliki makna dengan memberikan skor. Yang ketiga, tabulasi. Tabulasi adalah memasukkan data dalam bentuk tabel guna meringkas semua data. Tahap pembuatan program. Yang pertama, tahap analisis. Yang kedua, tahap perencanaan sistem. Ya, tahap analisis. Ya, mendapatkan data yang diperlukan, kemudian mengidentifikasi masalah, memberikan masukan untuk perubahan. Kedua, tahap perencanaan sistem adalah perencanaan untuk bertujuan memberikan gambaran alur pada tampilan yang akan dibuat di sistem. Yang pertama yaitu database. Ini adalah gambar IRD-nya, di mana pegawai,
surat masuk dan surat keluar itu adalah entitas. Kemudian relasinya itu apa ya? Relasinya itu menginput. Ya, ini adalah relasinya menginput. Jadi, pegawai menginput surat masuk. Ya, di mana pegawai atributnya yaitu username dan password. Surat masuk atributnya yaitu nomor surat, perihal, tanggal terima, jenis surat, pengirim, dan file surat. Kemudian, untuk surat keluar, ya, pegawai menginput surat keluar, di mana nomor surat sebagai atribut, kemudian perihal surat sebagai atribut, tanggal surat, jenis surat, file surat, pengirim, dan alamat. Ya, yang kedua yaitu antarmuka. Ini adalah bagan alir atau flowchart, di mana pegawai membuka tampilan web. Kemudian sistem menampilkan halaman login. Lalu pegawai memasukkan username dan password. Kemudian sistem menampilkan tampilan utama. Lalu pegawai memilih opsi surat masuk atau surat keluar. Lalu sistem menampilkan form data yang terdapat pada surat masuk atau surat keluar. Lalu pegawai mengisi form data pada surat masuk dan surat keluar. Kemudian sistem menampilkan laporan surat masuk atau surat keluar yang telah diisi tadi. Lalu jika ingin menambah data, maka sistem akan menampilkan tampilan utama. Jika tidak, maka sistem akan keluar. Ya, tahap implementasi adalah penerapan dari hasil analisa. Untuk database, ini adalah tabel untuk pegawai. Yang pertama, name file, ID, integer, size 10, username, varchar, size 30, password, tipe, varchar, size 30. Kemudian untuk surat keluar, tabelnya yaitu nomor surat, perihal, tanggal surat, jenis surat, alamat, pengirim, dan file surat. Kemudian untuk surat masuk, ya, name file-nya yaitu nomor surat, perihal surat, tanggal terima, alamat, jenis surat, pengirim, dan file surat. Di mana primary key-nya yaitu nomor surat. Sama halnya tadi untuk surat keluar, primary key-nya yaitu nomor surat juga. Untuk tabel pegawai, primary key-nya yaitu ID. Ini. Ya, perancangan sistem antarmuka. Ya, ini adalah tampilan form login di mana pegawai memasukkan username dan password-nya. Kemudian setelah memasukkan, akan muncul tampilan utama di mana pegawai memilih data yang mana yang akan diinput. Misalnya surat masuk, maka muncul bagian-bagian yang akan diisi. Kemudian setelah itu apabila klik simpan, maka muncul data berhasil disimpan. Ya, tahap testing. Tahap testing atau pengujian merupakan tahap di mana dapat memastikan bahwa aplikasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ya, pada penelitian ini saya memilih white box. Kenapa? Ya, untuk memeriksa source kode pada program apakah berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, untuk flowchart penelitian di sini mulai. Ya, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu data primer yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu data sekunder yaitu pembukuan. Setelah itu pembuatan program yang terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, kemudian implementasi, selanjutnya menguji program, kemudian kesimpulan dan saran, lalu laporan, dan selesai. Ya, jadwal penelitian.
di mana kegiatan nomor 1 pengajuan judul dilakukan pada minggu pertama bulan Maret. Yang kedua, penyusunan bab 1, identifikasi masalah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Maret. Penyusunan bab 3 yang berupa landasan teori, penelitian terkait, dan kerangka pikir dilakukan minggu keempat bulan Maret dan minggu pertama bulan April. Kemudian penyusunan bab 3, yaitu teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan minggu kedua sampai minggu keempat bulan April. Kemudian analisis sistem dan perencanaan sistem dilakukan pada minggu pertama bulan Mei. Kemudian implementasi dan pengujian dilakukan minggu kedua dan ketiga bulan Mei. Lalu penyusunan laporan penelitian dilakukan minggu keempat bulan Mei dan minggu pertama bulan Juni. Ya, demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata saya yang tidak sesuai. Sekian dan terima kasih.